tidak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin apa sesungguhnya hukum daripada kurban itu. Ini 3 mazhab mengambil patokan yang hadis berikutnya. Jadi hukum daripada kurban adalah sunnah muakkad menurut 3 mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Subhanalladzi bi yadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama dalam majelis ilmu, majelis yang senantiasa dicari-cari oleh para malaikat. Siapapun yang duduk di majelis ilmu, entah apapun niatnya, insyaallah akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Bagaimanapun posisinya, tidurkah dia, tapi jangan tidur Pak, mentang-mentang tidur masih dapat manfaat, jadi tidur semua. Tapi walaupun tidur juga mendapatkan sifat ketaatan dari para malaikat, tidak dapat ilmunya. Sebaik-baik dalam majelis, tutup lisan, jangan berbicara, dengarkan, pahami, gali informasi sebanyak-banyaknya dari apa yang dibicarakan. Orang cerdas itu mampu menggali sebanyak mungkin informasi apa yang didengar maupun dilihat. Itu orang cerdas. Dan jangan bertanya sebelum diberikan kesempatan untuk bertanya. Siap hadirin? Semangat ya. Alhamdulillah. Hadirin, sebentar lagi kita akan menjumpai hari besar, hari di mana di seluruh dunia ini akan terjadi pertumpahan darah. Betul? Apa itu? Hari raya Kurban. Jadi ada baiknya kita buat 2 sesi. Yang pertama kita mengetahui apa itu kurban. Jangan salah tangkap ya, gali informasi ini. Kurban asal katanya ada dari 3 huruf, Qa, Ro, sama Ba. Kalau disatukan
dia menjadi korban. Koribaya korban ada. Jadi arti korban itu bukan menyembelih, Pak. Arti korban itu sebenarnya mendekatkan di diri dengan jalur apa? Menyembelih. Jadi orang yang belum pernah ngaji, korbankan ke seakan-akan korban itu sudah bergeser maknanya jadi sembelih. Mana sembelih sendiri ada dalam bahasa zabaha. Zabaha itu artinya menyembelih. Korban itu artinya apa tadi? Mendekatkan diri. Yang dimaksud korban ini mendekatkan diri dengan jalan menyembelih hewan ternak atau hewan-hewan yang bisa dimakan. Untuk apa? Untuk berbagi sama kaum muslimin muslimat dan sesama manusia. Bukan kaum muslimin dan muslimat saja ya berbaginya, tapi sesama manusia. Sumber dalilnya dari apa tadi korban tadi, Pak? Artinya mendekatkan diri. Ya. Dalilnya adalah kita sudah hafal semua surat Al-Kautsar. Ada berapa ayat? Berapa ayat Al-Kautsar? Ada yang sebut 5. Yang lain? Ada yang sebut 3. 5 atau 3? 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah. Ketika datang masa itu Allah beri nikmat yang banyak, maka salat. Fasalli li rabbika wanhar, untuk fasalli li rabbi, untuk Tuhan. Maka salatlah untuk Tuhanmu, kemudian wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ini kalimat perintah. Maksudnya artinya alirkan. Wanhar mengalirkan darah. Yang dimaksud kata ulama adalah ini tafsirnya adalah kurban dengan cara mengalirkan darah. Wanhar itu kalimat perintah. Ini harus paham, Pak, ya. Setiap kalimat perintah di dalam Quran hukumnya adalah ini harus dipahami, ya. Setiap kalimat perintah di dalam Al-Quran itu ada 3 hukum yang keluar. Bisa dia mubah, bisa dia sunnah, bisa dia wajib. Ya, jangan dihukumi wajib semua kata perintah dalam Quran. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna sulasa wa ruba. Apa artinya? Nikahilah dari kalian masna 2, 3 atau 4. Itu kalimat perintah. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Fankihu itu fil amar, kalimat perintah. Kalau dihukumi wajib, kacau dosa semua kita, Pak. Kulu wasrabu, makan dan minumlah. Apa hukumnya? Makan dan minum, apa hukumnya? Itu pakai kalimat perintah. Mubah itu, makruh. Bukan perintah kalau dimakruhkan, enggak dulu. Mubah hukumnya. Enggak minum enggak apa-apa, makan juga enggak apa-apa. Itu mubah. Ada yang bentuknya sunnah. Fasalli li rabbika wanhar sunnah. Tapi ulama berbeda pendapat tentang penetapan hukum dalam berkurban setiap hari raya Idul Adha. 4 mazhab, madzhabul arba'ah, menyatakan
bahwa sunnah hukumnya berkurban setiap Idul Adha. Cuma satu yang mewajibkan. Dari 4 mazhab itu satu yang mewajibkan. Mazhab Syafi'i boleh nggak? Sunnah apa wajib? Sunnah yang ditekankan, sunnah muakkad. Syafi'i, Maliki, Hambali memfatwakan bahwa hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Tetapi satu mazhab, yakni mazhab Hanafi, dia mewajibkan hukum daripada berkurban dengan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapati dirinya dalam keadaan lapang, mampu, ada rezekinya, namun dia tidak berkurban, maka janganlah mendekat ke tempat sholat kami. Ada ancaman dalam usul fikih. Kalau ibadah itu ada ancaman, maknanya itu wajib. Tapi 3 mazhab menghukuminya sunnah muakkad dengan dalil ada, baik kata Rasulullah, ada hal-hal yang diwajibkan atasku, tidak diwajibkan atas kalian. Kata Nabi, ada sesuatu yang baik wajib bagi Nabi dan tidak diwajibkan bagi umatnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah 1 tahun dia tidak berkurban, padahal duitnya ada. Maka ditanya Abu Bakar, kenapa engkau tidak berkurban wahai Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Saya sengaja tidak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin apa sesungguhnya hukum daripada kurban itu. Ini 3 mazhab mengambil patokan yang hadis berikutnya. Jadi hukum daripada kurban adalah sunnah muakkad menurut 3 mazhab. Satu mazhab menghukumi wajib. Mazhab apakah itu? Hanafi, mazhab tertua, menyatakan dia wajib. Paham ya? Hukumnya sudah paham. Kemudian kita harus, setelah mengetahui hukumnya, kita harus tahu syarat-syarat berkurban. Syarat-syarat berkurban. Yang pertama ada namanya syarat, ada 3 syaratnya. Yang pertama harus didapatkan dari jalur yang halal, dari harta yang halal, bukan dari korupsi, bukan dari merampok, bukan dari menipu. Bahkan ulama berpendapat jangan sampai menipu. Dalam transaksi itu nipu juga diharamkan untuk kurban itu, Pak. Apa maksudnya transaksi menipu? Paham nggak ya? Transaksi yang ada unsur tipuan. Bapak, ini untuk kami di masjid, dananya nggak ada lagi sekian. Berapa harganya? Misalnya 3.500.000. Pak, tolonglah Pak, ini nggak ada lagi dananya, yang ada cuma 3 juta. Kalau Bapak mau membantu atau berdharma, kasihlah kami 3 juta. Padahal anggarannya ada 3.500.000. Maka keuntungannya dibuat untuk keperluan logistik seperti alat-alat untuk penyembelihan tersebut.
makanya haram hukumnya menipu dalam transaksi. Paham nggak kira-kira ini, Pak? Yang pertama apa tadi syaratnya? Dari jalur dan cara yang halal, dari harta yang halal, caranya halal, mendapatkannya halal, kemudian membelinya juga dengan cara yang halal. Kalau memang dananya 3 juta sekian, ya belikan, kecuali sudah ada perjanjian bahwa sekian untuk kurban, sekian untuk keperluan, itu tidak masalah. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat umur. Syarat umur dari Jabir radhiyallahu anhu, nomor hadis 1963, la tadbahu illa musinatan. Janganlah kamu menyembelih kecuali telah cukup umurnya. Maksud di sini umur, mencukupi umur adalah hewan yang sudah layak untuk disembelih, sudah keluar dagingnya, sudah ada dagingnya. Kalau untuk kambing berapa umurnya, Pak? Kalau untuk kambing berapa minimal umurnya? Setahun lebih, setahun menuju 2 tahun. Tidak boleh kurang dari 1 tahun. Kalau sapi atau kerbau 2 tahun menuju 3 tahun, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Kalau unta, ini yang udah umur ini tahu nih hitungan unta, kalau setahun gimana bentuknya. Unta berapa tahun? 5 tahun ke atas. Ulangi, kambing tadi berapa? Setahun ke atas. Sapi atau kerbau 2 tahun ke atas. Unta 5 tahun ke atas. Ya, ini umur. Tadi yang pertama apa tadi? Sumber dan cara. Sumber dan cara. Yang kedua umur. Sudah ditangkap semua? Sudah. Yang ketiga adalah fisik. Fisiknya ada 4 syaratnya. Yang pertama, tidak boleh buta, tidak boleh cacat atau buta dari lahir atau buta bawaan. Ya, bahkan ini diharamkan untuk digunakan untuk berkurban. Kemudian pincang, kurban yang pincang itu tidak boleh. Hewan yang pincang atau buta tidak boleh digunakan untuk berkurban. Kemudian adanya penyakit, hewan yang ada penyakit di dalamnya atau penyakit itu nanti akan membahayakan orang-orang ketika memakannya. Paham itu ya? Makanya setiap kurban itu harus dicek dari dinas kesehatan. Ya, tidak boleh. Kemudian yang terlampau kurus, nggak ada dagingnya lagi, udah tua kurus lagi, banyak kan? Yang penting untuk gagah-gagahan, yang penting masjid kami 10 sapinya, tapi kurus-kurus, nggak memenuhi syarat untuk kurban. Mending 1 atau 2 tapi sempurna daripada 10 nggak ada yang sempurna. Melihat satu picak matanya, yang kedua cara nuruninya dari mobil nggak bener, diseret patah tulangnya. Untuk kurban nggak boleh lagi. Banyak cerita kayak gitu, Pak ya, diturunin dari truk dengan cara yang tidak benar sehingga patah atau pincang kakinya atau luka.
Kalau luka masih makruh, luka tanduknya pun itu makruh hukumnya Pak. Ada goresan di tanduk. Kemudian disunahkan warnanya hitam atau putih atau hitam putih. Disunahkan. Berarti susu perah itu mungkin. Ada berapa tadi syaratnya? 4. Yang pertama sumber dengan dan syarat transaksi. Kedua umur. Berapa umurnya tadi? 125. Ya, rumusan itu bagus. Jadi nggak susah ngapal kita. Yang ketiga fisik. Bagaimana syarat fisik? Ada berapa syarat fisik? 4. Yang pertama tidak boleh buta. Kedua tidak boleh pincang. Ketiga tidak boleh kurus. Keempat ketangkap satunya, luput satunya. Sakit. Tidak boleh sakit. Khawatir penyakit itu nanti membahayakan. Intinya nggak usah ditambah-tambah. Sakit, nggak usah khawatir akan membahayakan orang untuk memakan. Nanti kalau nggak bahaya nggak apa-apa. Sakit-sakit yang penting nggak usah. Sakit, udah kalimatnya jangan dikembangkan. Kemudian ada 4 ini ya. Paham semua kira-kira Pak? Bisa ditangkap ya? Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang kurban? Silakan. Kasih Pak. Jadi tadi telah diterangkan bahwa kurban itu pada dasarnya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih dengan syarat-syarat yang dan sedekah. Kaitan dengan itu ya walaupun itu sifatnya sunnah muakkad, kewajiban artinya sebaiknya ataupun hukum yang berlaku untuk kita ini apakah setiap tahun kurban itu apa sekali seumur hidup, dan ada paham-paham yang mendasari juga, barangkali itu penjelasannya. Ini besar. Kamu bertanya tentang hewan kurban. Apakah hewan kurban itu harus jantan? Kadang betina juga boleh kan? Katanya. Ini saya dengar. Ya, pikirkan pertanyaan tentang kurban. Setelah ini saya jawab yang 2 pertanyaan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah kurban itu hanya seumur hidup 1 kali ataukah tiap tahun? Beda, ini kadang tertukar informasinya. Kalau haji atau umroh itu ada haji wajib atau umroh wajib. Maksudnya 1 tahun, 1 tahun seumur hidup sekali tidak masalah. Kalau haji jangan tertukar. Kalau kurban setiap kamu memiliki kelapangan, maka wajib bagimu untuk berkurban setiap tahun. Hadisnya tadi, kalau kamu memiliki kelapangan harta, rizki yang mencukupi untuk berkurban tapi nggak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Imam Hanafi mewajibkan ini tiap tahun ini. Wajib ain, bahkan melekat pada diri masing-masing. Tapi Imam Syafi'i tidak mewajibkan, tapi menekankan sunnah yang sangat ditekankan. Sampai saking pentingnya ini kurban, Rasulullah sampai ngancam seperti itu. Pahalanya sangat besar dan Rasulullah nggak mau umatnya meninggalkan. Jadi setiap helai daripada rambut hewan itu bernilai kebaikan.
Satu helai itu bernilai kebaikan. Bagaimana bulunya ya Rasulullah? Rambutnya, setiap helai dari bulunya pun mengandung kebaikan, akan dihitung hasanah. Coba kalau sapi yang lebat bulunya gondrong, banyak pahala kita. Tapi kalau ada beda orang niat sama nggak niat ya. Kalau nggak niat, kalau niat 1000 jalan. Kalau nggak niat 1000 ya itu tadi ya, mencukupi tadi. Jadi kurban itu bukan satu kali seumur hidup, tapi sebaik-baiknya adalah setiap tahun. Ya, setiap tahun. Nabi nggak pernah meninggalkan ibadah ini selama hidupnya, nggak pernah meninggalkan, setiap tahunnya. Kemudian yang kedua tadi, sapi atau wanita. Nah, ini juga sering terjadi di masyarakat. Perempuan nggak boleh, mau laki mau wanita itu boleh asal mencukupi umurnya. Ya jangan itu lagi nanti. Oh ini perempuan nggak sah. Ketahuan itu belajarnya di YouTube aja itu. Jadi laki mau perempuan asal dia mencukupi umurnya boleh. Paham ya? Yang lain? Ya. Pak Ustadz, untuk tukang jengkal itu sebenarnya kan saya pernah dengar bahwa yang tukang potong tukang sebenarnya itu dianjurkan itu untuk orang-orang yang taat beribadah. Nah, ada kadang-kadang di kampung itu orang-orang yang memotong korban itu yang orang-orang yang maaf ngomong dia tidak pernah datang ke masjid ataupun dilihat dia orang yang taat beribadah, itu hukumnya bagaimana? Terus sama ada yang pernah saya lihat itu pemberian tulang-tulang ataupun kulit-kulit itu untuk bahan upahan atau tambahan daripada upahan jangkal, itu bagaimana? Ya. Dua pertanyaan ya. Dua ya. Yang pertama tadi yang jagal, apakah boleh orang yang taat atau tidak taat tadi ya? Untuk menentukan orang taat tidak taat kita nggak ngerti Pak ya. Tapi secara fisik kelihatan orang itu secara amalan dia rutinitas setiap hari bisa kita baca. Tapi bukan taat atau tidak taat masalah sembelih nih Pak. Memang diutamakan yang taat, tapi orang yang taat itu belum tentu tahu caranya, belum tentu tahu ilmunya. Maka yang lebih utama adalah ilmu, orang yang tahu caranya, orang yang harus mengetahui ilmunya. Kedua, baru dinilai ketaatannya. Kalau dia nggak pernah sholat mau nyembelih, nggak boleh itu. Bahkan untuk lebih keras lagi, nah bahaya ini. Ya, jangan terlalu keras. Ya, yang pertama harus syaratnya adalah mengetahui ilmunya. Kedua, kalau ditambah-tambah nanti saya diserang orang lagi nanti. Masalah ketaatan. Bahkan beberapa ulama berpendapat dalam pembagian itu prioritas, skala prioritas dilihat dari ketaatan. Paham ya? Nggak usah terlalu dalam, nanti orang dengar banyak ustaz lagi diserang. Paham nggak Pak ini maksud saya? Nah,
Jadi yang diutamakan adalah keilmuannya. Sebenarnya ketaatan ada bab tersendiri, tapi terlalu keras nanti menimbulkan polemik pula. Terus yang kedua, bolehkah kulit atau kepala itu digunakan untuk membayar orang yang menjaga? Tidak boleh. Mau kulit, mau kuku, mau buntut, mau jeroan, kalau diakadkan nanti Pak alat untuk Bapak, sebagai upah, dijadikan alat sebagai upah, maka hukumnya adalah haram. Maka upah itu bisa diambil dari siapapun yang berkurban. Makanya kalau harga sapi harga kambingnya 3 juta, maka mintalah 300 untuk upah sembelih. Jangan ngambil dari 3 jutanya, maka haram hukumnya. Ya Pak ya. Apalagi sekarang ini susah. Panitia, ini ingat ya. Ingat di masjid-masjid luar itu masih banyak Pak kurban. Untuk makan panitia ngambil daging dari daging kurban untuk makan panitia. Itu yang dimakan daging siapa? Masih banyak. Jangan sampai di masjid kita ya. Seberapa kali ya ada makanan, saya tanya itu jalurnya sah. Kenapa? Satu, akikah. Kedua, yang dulu sekali pernah, ini daging apa? Saya tanya, kalau memang daging kurban nggak mau saya makannya. Yang kedua ditanya, ini apa? Ini daging kurban, punya simpulan yang sudah diikhlaskan untuk dimakan. Halal berarti. Jangan nggak kuku-kuku diambil atau dipotong kambing satu untuk disop untuk panitia. Pernah gitu Pak? Jangan Pak ya, haram itu, benar-benar haram. Bukan haram benar itu. Kenapa? Ini punya siapa yang hak orang ini kita makan, ini haram hukumnya. Apalagi ngambil tititnya. Belum lama habis nyawa ini tititnya hilang. Itu haknya kan belum dibagikan. Kecuali sudah dibagikan, mau digantung kayak mau dijadikan mainan kunci, terserah. Senikmat-nikmat barang, kalau haram itu gak enak lagi rasanya. Jangan mau makan sekecil itu, takut tanggungannya sampai akhirat nanti masalah yang dikeluarkan. Ya untuk jemaah-jemaah kita dijawab, berbuat baiklah. Kalau nggak bisa berbuat baik, latihan pura-pura baik dulu untuk sementara. Kalau memang nggak bisa benar untuk buat baik, latihan dulu. Latihan gimana? Pura-pura jadi baik. Untung kebablasan jadi baik, kebiasaan jadi baik. Maka pura-pura baik nggak apa-apa. Ya, kalau pura-pura baik aja nggak bisa, sudah. Wallahu a'lam bishawab. Au kama qala. Terakhir ya. Kok sampai nentuin? Kok sampai nentuin terakhir apa enggak? Enggak, maksudnya saya terakhir. Saya yang terakhir. Tetap jadi tujuh. Untuk orang yang korban itu kan kadar dari hewan korban itu yang bisa diambil untuk yang korban ini kan 3/4 ya. Nah kadang ada 3/4 atau 3/3. Nah itu kadang-kadang ada yang ngambil itu kepala, kaki. Itu menurut perkiraan dia itu hukumnya seperti itu gimana itu? Apa sudah boleh apa? Nah, ini ya, tidak. Hak untuk yang berkurban adalah 1/3. 1/3 itu ingat, 1
badan itu dibagi 3. Salah satunya itu disebut sepertiga, itu haknya. Boleh dimakan, boleh enggak. Kalau kurban, tapi ada kurban yang haram untuk dimakan. Satu, kurban itu bentuknya nazar. Kurban nazar itu enggak boleh dimakan. Paham ya? Saya kalau dapat ini mau kurban lah, saya nazar, maka dia enggak boleh makan sedikit pun bagian daripada yang dikurbankan kalau bentuknya nazar. Kemudian kurban untuk orang yang sudah meninggal. Kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ingat-ingat Pak, ini 4 mazhab berbeda pendapat. Ada yang Imam Syafi'i boleh kalau ada wasiat. Imam Hanafi membolehkan tapi enggak boleh dimakan dagingnya, karena hak itu hak yang sudah meninggal. Imam Malik makruh hukumnya. Imam Syafi'i apa tadi? Boleh dengan wasiat, kalau ada wasiat. Terakhir Imam Hambali lebih aman, dia lebih lentur. Boleh ada wasiat, nggak ada wasiat boleh, makannya juga boleh. Tapi 3 mazhab ini tadi memberi syarat yang 3 di atas. Apa ya tadi? Kurban untuk orang meninggal. Imam Hanafi dulu boleh, tetapi tidak boleh dimakan sama ahli keluarganya. Kedua, Imam Malik makruh hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal, karena kurban itu untuk orang yang hidup. Imam Syafi'i boleh dengan jalan kalau ada wasiat dari orang tua. Kalau Imam Hambali aman. Terserah mau pilih yang mana. Ini menurut mazhab-mazhab. Kalau Imam Syafi'i kalau ada wasiat boleh. Kalau enggak, Iya silakan. kalau enggak ada wasiat, Kalau kata Pak Ketua, kalau nggak ada wasiat, jadi kalau andaikan sapi 1 tuh kan untuk berapa orang? 8, 7 ya? Nah ini ya, ini saya lupa nyampaikan dulu, ada permasalahan. Kalau 5 tapi cukup duitnya tuh beli sapi gimana? Mau 1 orang 1 sapi juga boleh, mau 2 orang 1 sapi boleh. 1 orang, saya kaya raya, Pak Johan kaya raya, saya mau nyumbang sapi, tapi saya malu Ustaz. Kenapa? Saya mau nyumbang 1 lembah sapi, boleh nggak untuk kurban ini? Boleh apa enggak? Boleh. Enggak mesti 7 orang 1, itu minimal. Ini kalau ada 5 orang kurang 2 orang kurban. enggak, mungkin masih lingkungan masalah jumlah orang kan Pak. Rumusan itu ada dasarnya nggak? Ada. Mazhab Syafi'i mendasarkan 1 unta itu untuk 7 orang. 1 unta untuk 7 orang. Boleh 1. Nah ini yang terjadi permasalahan kadang gini Pak ya, harus dipahami. 1 kambing untuk 1 keluarga itu bukan boleh, tapi begini maksudnya. Pahalanya itu diajak semua mendapatkan pahala 1 keluarga, tapi 1 kambing itu untuk ain, tiap melekat pada tiap diri orang. Tapi mengajak pahalanya untuk keluarga semua boleh, tapi tetap 1 kambing untuk 1 orang. Itu terletak. Ini mazhab Syafi'i ini yang saya bicarakan. Ya. Tapi pahalanya kami ngajak semua keluarga boleh pahalanya, tapi tetap 1 kambing untuk 1 orang. Ainnya ya, ainnya. Boleh nggak sokongan 1 kambing 40 orang sokongan beli kambing, boleh nggak? Boleh. Boleh apa enggak? 40 orang. Boleh. Ya boleh. Sokongannya. Sokongannya boleh, sokongan aja. Kayak kemarin kan ada yang nambahin, boleh nggak ini kurban kurang 2 orang, 1 orang? Ya, 1 orang.
satu orang. Ada yang menambah Allah ini dibuat masalah. Kalau bisa dibuat masalah, kenapa aman-aman aja nggak boleh dunia ini? Nggak boleh dibuat aman. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Mau kita misalnya Bapak ada, misalnya Pak Epi ada 20.000, saya tambahin 20 juta. Pak Epi untuk korban sendirian, boleh nggak? Ya boleh. Mau sendirian, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 4 orang boleh. Tapi batas maksimal 7. Kalau ada kemampuan kayak model-model Mirza Kadapi, pernah dia nyumbang korban 1 tahun itu 1 kambing, 1 truk dia korban. Ngapain aja nggak boleh 5 kurang 2, nah tahan urung dipulangin. Nah kacau ini kan ya. Tidak boleh ditambahin. Boleh ditambahin, boleh, nggak masalah. Enggak tadi, nggak boleh. Nggak boleh. Bukan sumbangan katanya. Payu, kalau itu kan bodoh kan. Iya, itu untung ada duduk kayak gini Pak. Sedikit banyak bertambah. Jangan mengharapkan cantiknya retorika berbicara. Saya ini orang nggak pintar berretorika, tapi mudah-mudahan dari suara yang keluar dari mulut saya ada informasi yang didapat dan ditangkap. Tapi kalau mengharapkan nada yang bagus, cara bicara yang bagus, ke sana, ke Jakarta sana, cari ustaz-ustaz yang nasional yang memang orator kuno. Kita dididik untuk menyampaikan informasi selesai. Mau cantik atau tidak cara berbicara itu urusan nomor 20. Yang penting tersampaikan informasi dengan cara apapun. Itu yang paling utama. Ada yang lain? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Udah siang ada yang mau kerja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa saudara kita, dosa-dosa jemaah masjid, dosa-dosa jemaah pengajian, baik ibu-ibu maupun bapak-bapaknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan semua urusan kita, masalah-masalah kita diselesaikan dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah sudah ampuni semua dosa-dosa kita dan dosa kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.